Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Hiruk-pikuknya tak hanya tentang kemacetan dan gedung pencakar langit, tetapi juga kehidupan para elit yang berputar cepat dalam arus bisnis, pesta eksklusif, dan relasi sosial penuh kepentingan. Di balik tirai gemerlap ibu kota, ada mereka yang hidup di puncak piramida sosial, dengan mobil mewah, apartemen di langit, dan akses ke dunia yang tertutup bagi kebanyakan orang. Di tengah dunia itu, ada Nadira, seorang wanita muda yang menjadi pusat perhatian di setiap ruangan yang ia masuki. Wajahnya cantik, penampilannya anggun, dan setiap langkahnya memancarkan aura elegan yang memikat. Namun, lebih dari semua itu, Nadira memiliki sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya. Hati yang lembut dan empati yang tulus. Terlahir dari keluarga konglomerat, Nadira tidak pernah merasakan kekurangan. Tapi ia juga tidak pernah merasa benar-benar nyaman dengan kehidupan yang penuh kepalsuan dan persaingan itu. Nadira dikenal sebagai pewaris salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Ia kerap hadir dalam forum-forum bisnis dan gala dinner bergengsi, namun tak pernah silau oleh sorotan kamera atau pujian kosong. Di balik kemewahan itu, ia menyimpan kerinduan akan kehidupan yang sederhana dan penuh kejujuran. Disinilah Raka masuk dalam kehidupannya. Seorang pria sederhana, jauh dari kemewahan dunia Nadira. Raka bekerja sebagai staf lapangan di sebuah perusahaan sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Penampilannya bersahaja, tutur katanya tenang, dan sorot matanya selalu hangat ketika berbicara. Tidak ada jas mahal atau gelar prestisius di belakang namanya, tapi justru kesederhanaan dan ketulusannya yang membuat Nadira jatuh hati. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah acara amal, tempat dua dunia yang berbeda itu bersinggungan. Nadira yang menjadi donatur utama, dan Raka yang menjadi koordinator kegiatan di lapangan. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang perlahan, tumbuh dari percakapan-percakapan ringan yang berubah menjadi keintiman emosional yang dalam. Tidak seperti pria-pria lain yang hanya tertarik pada harta dan status Nadira, Raka memandangnya sebagai pribadi, bukan simbol kekayaan. 5 tahun berlalu, dan hubungan mereka tetap hangat, meski menghadapi banyak rintangan. Dunia Nadira tidak mudah diterima oleh Raka, begitu pula sebaliknya. Lingkungan sosial Nadira sering meremehkan Raka, menyindirnya sebagai pria biasa yang tidak pantas berdampingan dengannya. Namun Nadira tak pernah goyah. Ia yakin bahwa cinta sejati tak diukur dari saldo rekening, melainkan dari ketulusan hati dan kesiapan untuk saling menjaga. Di sisi lain, Raka pun menghadapi tekanan dari orang-orang sekitarnya yang tak percaya bahwa cinta bisa bertahan dalam jurang perbedaan status sosial yang begitu dalam. Tapi di setiap tantangan, mereka memilih untuk saling menggenggam tangan, percaya pada cinta mereka sendiri, bukan pada penilaian dunia. Namun, waktu mulai menguji lebih keras. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan saat realita kehidupan mulai meretakkan mimpi? Setelah 5 tahun menjalin hubungan, Nadira merasa sudah waktunya untuk memperkenalkan Raka kepada lingkaran sosialnya. Bukan sekadar sebagai teman dekat, tapi sebagai seseorang yang ia cintai dan ia anggap serius. Ini bukan keputusan yang mudah. Lingkungan Nadira bukan lingkungan biasa. Orang-orang di sekelilingnya hidup dalam standar tinggi yang tak terucapkan, menilai seseorang dari nama keluarga, gelar, koneksi, dan jumlah nol dalam saldo bank mereka. Namun Nadira percaya pada Raka. Ia percaya pada kebaikan hati pria itu, pada ketulusan dan integritasnya. Nadira yakin, jika orang-orang bisa melihat Raka seperti ia melihatnya, maka mereka pun akan mengerti alasan di balik cintanya. Maka pada suatu sore akhir pekan,
Di sebuah kafe mewah di kawasan SCBD, Nadira mempertemukan Raka dengan 3 sahabat perempuannya, Claudia, Michelle, dan Tania. Ketiganya adalah wanita cantik, modis, dan berasal dari keluarga terpandang. Claudia adalah anak pengusaha tambang, Michelle adalah direktur di perusahaan startup yang didanai investor luar negeri, dan Tania adalah anak duta besar dengan gaya hidup kosmopolitan. Ketiganya telah mengenal Nadira sejak SMA, dan meskipun mereka bersahabat, hubungan mereka tidak selalu hangat. Di balik senyum manis dan tawa elegan, selalu ada sedikit nada persaingan. Raka hadir dengan kemeja putih sederhana dan sepatu kulit polos. Ia tampak rapi, tapi jelas bukan bagian dari dunia mereka. Nadira menggenggam tangannya erat saat mereka masuk ke kafe. Tatapan pertama dari ketiga sahabat Nadira menyapu Raka dari ujung kepala hingga kaki, senyuman mereka manis, tapi matanya berkata lain. Menilai, menganalisis, mencurigai. Jadi ini Raka? Tanya Claudia dengan senyum tipis, menyeruput kopinya. Kamu gak pernah cerita banyak sebelumnya, Dir? Iya, aku penasaran banget, tambah Michelle. Apa kamu juga di bidang properti, Kak Raka? Raka menjawab dengan tenang dan sopan, menjelaskan pekerjaannya di sektor sosial. Ia berbicara tentang proyek pemberdayaan desa, program literasi anak-anak, dan pembangunan fasilitas air bersih di daerah terpencil. Nadira menatapnya penuh bangga, ia tahu betapa besar hati pria itu. Tapi ia juga bisa merasakan bagaimana respons sahabat-sahabatnya berubah. Tania diam, tapi gelagatnya menunjukkan ia mulai kehilangan minat dalam percakapan. Tak lama kemudian, komentar-komentar bernada halus mulai bermunculan. Wah, keren ya kerja sosial. Tapi apa nggak capek terus ke lapangan? Soalnya kalau aku, seminggu aja di pedalaman pasti stres. Ujar Claudia sambil tertawa kecil. Bener. Tapi mungkin itu yang bikin Raka jadi beda ya. Michelle menambahkan. Jarang lo cowok Jakarta mau kerja kayak gitu. Apalagi kalau pasangannya dari dunia kita. Nadira tetap tersenyum, meski ia mulai merasa tak nyaman. Raka, dengan sikap rendah hatinya, tidak menunjukkan reaksi. Ia menjawab dengan jujur dan tenang, tetap menghormati lawan bicaranya meski jelas ada nada meremehkan yang terselip. Setelah pertemuan itu, Nadira tahu bahwa dunia Raka belum diterima sepenuhnya. Di mobil, dalam perjalanan pulang, ia menggenggam tangan Raka lebih erat dari sebelumnya. Maaf ya, kalau mereka tadi bikin kamu gak nyaman, ucap Nadira lirih. Raka tersenyum kecil. Nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Dunia kamu memang beda. Tapi aku nggak pernah merasa rendah diri. Aku cuma takut kamu jadi malu punya pasangan seperti aku. Nadira menoleh, menatapnya dengan mata berkaca. Jangan pernah bilang begitu. Aku bangga sama kamu. Mereka hanya belum kenal kamu seperti aku kenal kamu. Namun sejak pertemuan itu, Nadira mulai menyadari bahwa cinta saja mungkin tak cukup untuk menyatukan dua dunia yang berbeda. Ia mulai melihat betapa kerasnya dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Dinding yang dibangun oleh pandangan, stereotip, dan ekspektasi sosial yang tak adil. Dan di sanalah, benih-benih ujian cinta mereka mulai tumbuh. Perlahan tapi pasti. Cinta Nadira pada Raka bukan hanya sebatas perasaan. Itu adalah kepercayaan yang mendalam. Ia percaya pada kemampuan Raka, pada kecerdasannya, pada ketulusan yang membentuk setiap keputusan yang pria itu ambil. Dan sebagai seseorang yang telah lama hidup dalam dunia bisnis dan koneksi, Nadira tahu bahwa kadang, satu tangan yang terbuka bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Suatu malam, di balkon apartemen Nadira yang menghadap ke gemerlap kota Jakarta, Raka berbicara tentang mimpinya. Ia ingin membangun usaha sosial yang berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada donasi, tapi mampu menghidupi dirinya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia sudah punya konsep, sudah punya tim kecil, tapi belum punya akses pada modal dan pasar yang lebih besar. Nadira mendengarkan dengan seksama. Ia tidak langsung menawarkan bantuan. Ia tahu, harga diri Raka terlalu besar untuk menerima sesuatu yang terlihat seperti
Diberi. Tapi malam itu, ia hanya berkata pelan, "Kalau kamu siap, aku bisa perkenalkan kamu ke beberapa orang. Bukan karena kamu pacarku, tapi karena aku percaya pada ide kamu." Beberapa minggu kemudian, Nadira mengajak Raka ke sebuah acara networking bisnis di Hotel Bintang 5, tempat para pengusaha muda, investor, dan tokoh sosial bertemu. Raka sempat menolak, merasa tidak nyaman berada di dunia yang terlalu gemerlap. Tapi Nadira meyakinkannya, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai partner sejati. Di sana, Raka bertemu Leonard Surya, seorang investor muda yang juga punya ketertarikan dalam proyek-proyek berbasis dampak sosial. Percakapan mereka yang awalnya canggung, berubah menjadi diskusi mendalam tentang potensi bisnis sosial di Indonesia. Leonard terkesan, bukan karena Raka datang dari dunia Nadira, tapi karena visi Raka begitu jernih dan penuh semangat. Melalui koneksi Nadira, pintu-pintu yang dulu terkunci mulai terbuka. Leonard bersedia memberikan pendanaan awal untuk proyek Raka, membangun platform digital yang menghubungkan petani kecil dengan pasar urban, memotong rantai distribusi yang panjang dan tidak adil. Raka menamai perusahaannya Ruang Hijau, sebuah simbol dari ruang tumbuh yang ia harapkan bisa menjadi jembatan antara kota dan desa. Dalam waktu 2 tahun, Ruang Hijau berkembang pesat. Media mulai melirik. Investor mulai datang. Raka mulai dikenal sebagai salah satu sosok muda yang sukses menggabungkan bisnis dan dampak sosial. Ia diundang menjadi pembicara di berbagai forum. Ia mulai bepergian ke luar negeri, menandatangani kerjasama dengan LSM Internasional dan Venture Capital. Lambat laun, gaya hidupnya pun berubah. Dari pria sederhana yang naik motor bebek, kini Raka mengendarai mobil listrik mewah. Dari pakaian polos dan murah, kini ia memakai setelan rapi rancangan desainer lokal. Meski wajahnya tetap ramah, sorot matanya mulai berubah, penuh strategi, penuh perhitungan. Dunia bisnis mengubahnya sedikit demi sedikit. Nadira memperhatikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bangga. Raka berhasil bukan karena ia diberi jalan pintas, tapi karena ia mampu menempuhnya sendiri. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang perlahan memudar. Kesederhanaan, ketulusan yang dulu membuatnya jatuh cinta. Raka kini semakin sibuk, semakin sulit ditemui. Ia masih mencintai Nadira, tapi perhatiannya terbagi. Di sela-sela jadwalnya yang padat, Raka pernah berkata sambil menatap layar ponsel, "Aku sedang berjuang untuk masa depan kita. Kamu ngerti, kan?" Nadira hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia mulai bertanya, apakah ini masa depan yang aku bayangkan? Atau masa depan yang akan menjauhkan kita? Perubahan memang tak bisa dihindari. Tapi cinta sejati diuji bukan hanya saat segalanya kekurangan, melainkan juga saat segalanya berlebih. Dan kini, babak baru akan segera dimulai. Babak di mana kekuasaan, gengsi, dan ambisi mulai menuntut tempat dalam hubungan mereka. Setelah bertahun-tahun membangun cinta, bertahan dalam perbedaan, dan menempuh jalan berliku menuju kesuksesan, akhirnya hari itu tiba, hari di mana Raka dan Nadira bersatu dalam janji suci. Sebuah momen yang tidak hanya ditunggu-tunggu oleh mereka berdua, tapi juga oleh banyak orang yang mengikuti kisah cinta mereka dari jauh. Raka kini bukan lagi pria sederhana yang dipandang sebelah mata. Ia telah menjadi pengusaha muda yang dikenal luas, seorang inspirasi baru dalam dunia bisnis sosial Indonesia. Sementara Nadira tetap menjadi dirinya, anggun, kuat, dan penuh kehangatan, sosok wanita dari dunia elit yang tidak pernah melepaskan nilai-nilai kemanusiaannya. Kini mereka tidak hanya pasangan kekasih, tapi dua kekuatan yang bersatu dalam visi dan cinta. Pernikahan mereka menjadi peristiwa besar yang menyita perhatian publik. Diadakan di sebuah ballroom mewah di Bilangan Senayan, pesta pernikahan itu menggabungkan nuansa tradisional dan modern dengan begitu elegan. Sentuhan adat Jawa terlihat dalam prosesi siraman dan panggih, namun ditampilkan dengan kemasan estetis non-kontemporer yang mencuri hati para tamu undangan. Tamu-tamu penting dari berbagai kalangan hadir malam itu. Pejabat, pengusaha,
tokoh sosial, selebriti, dan juga tokoh-tokoh media. Semua mata tertuju pada pasangan yang berjalan di atas pelaminan megah berhias bunga putih dan emas. Nadira mengenakan kebaya rancangan perancang kenamaan Indonesia, dengan detail bordir tangan dan kerudung panjang yang membuatnya tampak seperti putri dari cerita klasik. Sementara Raka tampil gagah dalam beskap modern dengan sentuhan batik kontemporer, wajahnya bersinar penuh haru. Kilatan kamera tak henti-henti, media sosial ramai dengan foto-foto pernikahan mereka. Netizen menyebut mereka couple goals, pasangan idaman yang menyatukan cinta, kesetiaan, perjuangan, dan kesuksesan. Banyak yang tidak tahu betapa panjang jalan yang mereka tempuh untuk sampai ke hari itu. Tapi malam itu, semua cerita pahit dan getir terasa layak dibayar lunas. Saat momen ijab kabul berlangsung, suasana menjadi hening dan penuh haru. Raka mengucapkan akad nikah dengan suara mantap namun bergetar. Nadira menahan air mata, menyaksikan pria yang ia cintai sejak 5 tahun lalu kini resmi menjadi suaminya. Riuh tepuk tangan dan takbir mengiringi tawa bahagia yang meledak setelahnya. Kamera televisi menyorot wajah Nadira yang tersenyum dalam tangis, dan wajah Raka yang tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Dalam resepsi, Nadira dan Raka memberikan pidato singkat yang menyentuh hati. Raka menggenggam tangan Nadira, menatapnya dengan penuh cinta saat ia berkata, "Aku tidak akan pernah lupa siapa yang percaya padaku saat aku belum punya apa-apa. Nadira bukan hanya cinta dalam hidupku, tapi juga kompas yang membawaku ke arah yang benar. Tanpanya, aku mungkin tak akan berdiri di sini malam ini." Tamu-tamu berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Banyak yang terharu, dan tak sedikit yang iri, bukan pada kemewahan pesta itu, tapi pada cinta yang tulus dan terbukti bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Setelah pesta usai, pasangan itu menikmati bulan madu yang tenang dan romantis di sebuah pulau privat di Asia Tenggara. Di sana, mereka tak dikelilingi oleh kamera atau sorotan publik. Hanya laut biru, suara ombak, dan percakapan panjang tentang masa depan yang akan mereka bangun bersama. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Tidak ada ambisi, tidak ada tekanan. Hanya dua hati yang akhirnya menemukan rumahnya. Dan di antara sinar matahari pagi yang menyusup ke dalam villa kayu mereka, Nadira berbisik pelan pada Raka, "Kita sudah sampai sejauh ini. Apapun yang terjadi setelah ini, aku akan tetap memilih kamu." Raka menggenggam tangannya, membalas dengan senyum lembut, "Dan aku akan tetap berjuang untuk kita." Hari bahagia itu menjadi awal dari kehidupan baru yang mereka impikan, bersama, sebagai suami dan istri. Bagi Nadira, pernikahan bukan sekadar pesta mewah atau status baru sebagai istri dari pria sukses. Bagi Nadira, pernikahan ini adalah simbol perjuangan cinta, sebuah kemenangan hati atas segala rintangan yang pernah mencoba memisahkan mereka. Kini, setiap pagi ia terbangun di samping pria yang dulu hanya punya impian dan keberanian, pria yang ia pilih bukan karena harta, tapi karena ketulusan. Saat Nadira menatap wajah Raka yang tertidur di sampingnya, ia masih sulit percaya bahwa mereka benar-benar telah menjadi suami istri. Ada rasa haru yang tak pernah habis. Ia teringat betapa banyak yang meragukan pilihannya dulu. Teman-temannya sempat mengejek, keluarganya pun sempat cemas. Tapi Nadira tetap bertahan, karena ia tidak melihat siapa Raka saat itu, tapi siapa dia bisa jadi di masa depan. Dan kini, masa depan itu telah tiba. Raka telah membuktikan semuanya. Tapi di balik semua pencapaian itu, Nadira tahu, ia juga ikut berperan dalam perjalanan itu. Ia masih ingat saat Raka datang dengan proposal sederhana di laptop tuanya. Saat ia membantu menyusun ulang presentasi, mencarikan kontak investor, melatih Raka bicara di depan umum. Malam-malam panjang mereka habiskan di meja makan, berdiskusi sambil minum teh dan membahas strategi. Ia bukan hanya kekasih, tapi juga partner, mentor, sekaligus penyemangat di saat Raka hampir menyerah. Kini, saat mereka tinggal di rumah megah yang menghadap taman kota, Nadira tak merasa kehilangan apapun dari masa lalunya. Ia tidak merasa harus mengubah Raka. Justru sebaliknya, Raka tumbuh, berkembang,
dan tetap menjadi pria yang rendah hati, setia, dan penuh kasih sayang padanya. Belum genap 1 bulan usia pernikahan mereka. Rumah besar yang sebelumnya dipenuhi tawa dan kasih sayang kini terasa dingin, sunyi, dan menekan. Nadira duduk terpaku di ruang tamu dengan wajah pucat. Jemarinya gemetar menggenggam layar ponsel yang menampilkan foto dan video yang baru saja dikirim oleh salah satu staf kepercayaannya, bukti perselingkuhan Raka. Ternyata selama beberapa minggu terakhir, Raka diam-diam menjalin hubungan dengan seorang wanita muda, seorang PR cantik dari salah satu investor luar negeri yang baru bekerja sama dengan perusahaannya. Nadira mengenalnya, bahkan pernah menyapa ramah saat makan malam bisnis. Tak pernah terbayangkan bahwa wanita itu, dengan senyum manis dan tutur sopan, adalah orang yang menghancurkan kepercayaannya. Malam itu, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Masuk rumah dengan wajah lelah, masih mengenakan setelan jas rapi, aroma parfum mahal masih melekat. Tapi kali ini, Nadira tidak menyambutnya dengan pelukan atau senyuman seperti biasa. Ia menunggu di ruang tengah, lampu ruangan hanya temaram. Saat Raka membuka pintu dan melihat wajah Nadira yang penuh kemarahan tertahan, ia mengernyit. "Nadira, kamu belum tidur?" Nadira berdiri perlahan, lalu melempar ponselnya ke sofa, tepat di depan Raka. "Kamu tidur dengan perempuan itu?" Raka tertegun. Sekilas tatapannya panik, tapi dengan cepat ia memasang ekspresi tenang. "Kamu salah paham." "Salah paham apa, Raka?" Suara Nadira membentak, membelah keheningan rumah. Suara yang biasanya lembut, kini tajam seperti belati. "Kamu pikir aku bodoh? Semua ini sudah jelas. Foto, video, bahkan catatan hotel. Kamu menginap dengan dia di Surabaya waktu kamu bilang ada business trip, bukan?" Raka menarik napas panjang, mencoba bersikap tenang, tapi Nadira tidak memberinya kesempatan menjelaskan. "Setelah semua yang aku lakukan untuk kamu, Raka, setelah aku bantu kamu bangun bisnis dari nol, perkenalkan ke semua koneksi, semua jaringan, semua investor, dan ini balasan kamu?" Suaranya bergetar, matanya memerah. Raka akhirnya meledak juga. "Jangan seolah-olah kamu membentuk hidup aku, Nadira. Aku juga kerja keras. Aku juga punya hak memilih jalan hidupku." Nadira terdiam sejenak. Hatinya remuk. "Jalan hidupmu? Termasuk tidur dengan wanita lain saat istrimu menunggumu di rumah? Jangan dramatis, Nadira. Itu cuma kesalahan. 1 kali. Aku hilaf. Dan aku gak mau dihakimi seolah aku penjahat." Raka balas membentak. Wajahnya merah, nada suaranya berubah defensif. Nadira menatap Raka dalam-dalam, dadanya naik turun karena amarah yang menumpuk. "Kamu hilaf? Sekali? Kamu tahu itu pengkhianatan, Raka. Dan bukan cuma ke aku, tapi ke semua hal yang pernah kita bangun bareng. Kamu bukan cuma menghancurkan pernikahan kita, kamu menghancurkan harga dirimu sendiri." Raka berjalan mondar-mandir, mencengkeram rambutnya frustasi. "Aku capek. Aku stres. Semua orang menuntut aku ini itu. Kamu gak ngerti, Nadira? Dunia aku sekarang bukan cuma tentang kamu. Kamu bahkan gak sadar kalau kamu udah kehilangan aku." Nadira berteriak, air matanya jatuh begitu saja. "Aku pikir, setelah kita menikah, semua akan membaik. Tapi ternyata kamu justru berubah jadi orang yang paling aku takuti. Pria munafik yang berselimut sukses dan lupa diri." Hening. Tak ada suara selain helaan napas berat dan isak yang berusaha ditahan. Rumah yang dulu dipenuhi harapan kini, hanya menyisakan puing-puing kepercayaan yang hancur. Hari-hari setelah pertengkaran hebat itu berubah menjadi malam-malam yang panjang dan gelap bagi Nadira. Ia tidak hanya kecewa, tapi juga dikhianati secara menyeluruh oleh sosok yang selama ini ia anggap sebagai rumah dan masa depan. Luka itu belum mengering, namun intuisi dan kegelisahannya menolak untuk berhenti di satu titik. Ada sesuatu yang terasa tidak selesai. Terlalu banyak celah dalam cerita Raka,
terlalu rapi untuk ukuran, sekali hilaf. Dan Nadira bukan tipe wanita yang akan duduk diam ditipu berkali-kali. Dengan bantuan asisten pribadinya yang setia dan seorang penyelidik independen, Nadira mulai menggali lebih dalam. Awalnya ia hanya ingin tahu sejak kapan hubungan terlarang itu terjadi. Namun semakin banyak yang ditemukan, semakin terkuak kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik sikap lembut dan perhatian Raka. Hasil penyelidikan itu datang dalam satu Mei besar, diserahkan padanya siang hari dalam ruang kerja pribadinya yang sepi dan sunyi. Tangannya gemetar saat membuka lembar demi lembar dokumen, foto, rekaman pesan, dan jejak digital yang membuat darahnya berdesir dingin. Bukan hanya sekali, bukan 2 kali, tapi 10 kali. 10 wanita berbeda, 10 pengkhianatan. Dan yang paling menusuk, beberapa di antaranya adalah teman dekatnya sendiri. Wanita-wanita yang dulu ikut tersenyum di hari pertunangannya, yang mengiriminya pesan manis saat pernikahan, bahkan yang pernah memeluknya sambil mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki Raka. Nadira merasa dunianya terjungkal. Setiap memori indah selama 5 tahun pacaran itu kini seperti potongan kepalsuan. Ciuman manis, pelukan hangat, janji-janji manis yang ia anggap tulus, ternyata hanya selingan dalam sandiwara panjang yang dibangun Raka demi bertahan di lingkaran hidupnya. Yang lebih menyakitkan lagi, waktu dan tempat perselingkuhan itu menunjukkan pola yang mengerikan, beberapa bahkan terjadi di masa-masa penting hubungan mereka. Ketika Nadira sedang sibuk mengatur ulang koneksi bisnis untuk Raka, ketika ia menghadiri acara amal atau keluar negeri untuk pekerjaan sosial, Raka justru memanfaatkannya untuk bertemu perempuan-perempuan itu. Pernah, dalam satu catatan, Nadira melihat tanggal perselingkuhan yang terjadi sehari setelah ia dan Raka merayakan anniversary keempat mereka. Ia masih ingat hari itu. Ia membelikannya jam tangan mahal, membacakan puisi cinta, dan menangis karena terlalu bahagia. Tapi ternyata, di saat hatinya terbang tinggi, Raka sedang berada di kamar hotel dengan wanita lain. Sakit itu tidak datang dalam bentuk tangis. Tidak malam itu. Nadira hanya duduk terpaku, punggungnya menempel di kursi, matanya kosong menatap dinding. Semua rasa seakan mati rasa. Tubuhnya dingin, nafasnya berat. Seolah semua energi di dalam tubuhnya disedot keluar oleh kenyataan pahit ini. Ia mulai memutar kembali potongan-potongan kenangan masa lalu. Tawa Raka yang dulu ia anggap tulus, pelukan hangatnya, kalimat, "Aku mencintaimu," yang terasa begitu nyata. Kini semuanya tampak seperti naskah di panggung sandiwara. Indah, tapi palsu. Nadira tidak hanya kehilangan suaminya, ia juga kehilangan rasa percaya diri. Ia mempertanyakan dirinya sendiri. Mengapa ia tidak pernah menyadari? Mengapa ia begitu buta? Pikiran Nadira terus berputar. Ia bukan wanita lemah. Tapi pengkhianatan yang sistematis dan sedalam ini membuatnya merasa dipermalukan secara menyeluruh. Ia tidak hanya dikhianati oleh Raka, tapi juga oleh lingkaran sosial yang selama ini ia percaya. Dunia yang dulu terasa megah dan glamor kini terlihat kotor dan penuh racun. Di tengah sunyi malam, Nadira berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap wajahnya sendiri. Wajah wanita kuat, sukses, cantik, dan berhati baik. Namun ternyata terlalu percaya pada cinta yang salah. Kali ini, tak ada air mata. Hanya tatapan yang membatu, dingin, dan mulai berubah. Kejatuhan ini terlalu dalam untuk dibiarkan begitu saja. Nadira tahu, ia akan berdiri lagi. Tapi tidak sebagai wanita yang sama. Luka ini akan membentuk sesuatu yang lebih kuat. Dan Raka, untuk pertama kalinya, akan menyadari bahwa ia baru saja menyia-nyiakan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Semakin Nadira menggali, semakin ia menyadari bahwa sosok Raka yang ia kenal selama ini hanyalah bayangan palsu yang dibentuk dengan cermat. Di balik sikapnya yang sederhana dan rendah hati, Raka menyimpan kecerdikan yang mengerikan. Ia bukan hanya seorang pria yang selingkuh. Ia adalah manipulator ulung yang tahu betul cara memanipulasi emosi, merancang kebohongan, dan menutupi jejak.
Bukti-bukti yang telah ditemukan sebelumnya, meskipun cukup untuk membuktikan perselingkuhan, hanya tampak di permukaan. Ketika tim penyelidik mencoba menelusuri lebih dalam, mereka menemui hambatan demi hambatan. Nomor telepon Raka sering berganti, komunikasi digitalnya sangat bersih, tidak ada email atau pesan yang bisa membocorkan rahasianya. Semua jejak perselingkuhan, transaksi mencurigakan, bahkan pertemuan-pertemuan rahasia, nyaris tidak meninggalkan bekas. Raka ternyata menggunakan ponsel kedua, yang tidak pernah ia bawa ke rumah atau tampilkan di hadapan Nadira. Ia juga kerap menggunakan jasa pihak ketiga untuk memesan hotel, kendaraan, hingga mengatur pertemuan dengan wanita-wanitanya. Beberapa kali ia menggunakan identitas orang lain, membuatnya seolah tidak pernah ada di tempat kejadian. Tidak hanya itu, ia bahkan melibatkan asisten atau kenalannya untuk membersihkan bukti setiap kali ia melakukan sesuatu di luar jalur. Cara dia menyusun narasi sangat rapi. Setiap kebohongan selalu disisipkan di antara potongan kebenaran kecil, membuatnya sulit untuk dibantah. Bahkan dalam urusan keuangan, Raka mulai mengelola bisnisnya secara mandiri, memisahkan semua jalur transaksi dari Nadira. Ia membentuk perusahaan kecil-kecilan atas nama orang lain, menyalurkan sebagian keuntungannya ke rekening luar negeri, dan menyembunyikan aliran dana yang tidak bisa dilacak secara langsung. Selama ini Nadira percaya bahwa Raka hanya pria biasa yang diberi kesempatan untuk berkembang. Tapi kenyataannya, pria itu telah belajar dengan sangat cepat, bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang kekuasaan, uang, dan cara bermain bersih di permukaan sambil menyembunyikan kejahatan di balik layar. Setiap kali Nadira mencoba mencari celah untuk membongkarnya secara hukum atau sosial, ia selalu berhadapan dengan bukti yang minim atau tidak cukup kuat untuk menjatuhkan Raka secara langsung. Seolah-olah Raka telah mengantisipasi segalanya jauh sebelum ia bertindak. Semua ini membuat Nadira sadar bahwa pengkhianatan ini bukan sesuatu yang impulsif. Ini adalah strategi. Raka tidak sekadar bermain hati, ia bermain peran. Yang lebih menyesakan, selama 5 tahun pacaran dan sebulan pernikahan, Raka tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bersalah. Ia selalu tampak mencintai, peduli, dan penuh perhatian. Nadira mulai menyadari bahwa semua itu bukan hasil cinta, melainkan hasil perhitungan dingin. Ia memanfaatkan kasih sayang Nadira sebagai pijakan untuk melesat naik, lalu perlahan menjauh saat kekuatannya sudah cukup mandiri. Kini Nadira tidak hanya sedang menghadapi seorang suami yang berselingkuh. Ia sedang menghadapi sosok yang jauh lebih berbahaya, pria manipulatif, licik, dan sangat berhati-hati dalam merusak hidup orang lain tanpa terlihat sebagai pelakunya. Ketegangan yang Nadira rasakan bukan lagi soal patah hati. Ini adalah medan perang. Dan Raka, dengan segala perhitungan cermatnya, sudah lebih dulu menyusun langkah-langkah pertahanan. Tapi Nadira tidak akan tinggal diam. Ia tahu, untuk mengalahkan seseorang seperti Raka, ia harus melangkah lebih dalam, lebih cerdas, dan lebih dingin dari sebelumnya. Perjuangan belum berakhir. Ini baru awal dari perhitungan panjang antara cinta yang dikhianati dan ambisi yang disalahgunakan. Setelah mengetahui siapa Raka sebenarnya, Nadira tidak butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Kebohongan demi kebohongan, pengkhianatan berlapis, dan kenyataan bahwa pria yang ia cintai selama ini adalah seorang pembohong yang pandai bermain peran, membuat satu-satunya pilihan yang tersisa terasa sangat jelas. Pernikahan ini harus diakhiri. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kepercayaan. Suasana rumah yang sebelumnya tenang kini dipenuhi aura mencekam. Ketegangan menggantung di udara seperti kabut pekat. Nadira menunggu Raka pulang malam itu, bukan untuk memperdebatkan alasan atau mendengar permintaan maaf, tapi untuk mengatakan keputusan finalnya. Ia ingin bercerai. Raka datang dengan ekspresi santai, seolah semuanya baik-baik saja. Namun begitu Nadira mengutarakan niatnya, ekspresi itu menghilang. Dalam sekejap, wajahnya berubah. Matanya menyempit, rahangnya menegang. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Hanya amarah yang perlahan membara.
Raka tidak berbicara banyak di awal. Ia hanya berdiri, membeku, menatap Nadira seakan tak percaya. Namun beberapa detik kemudian, ia mulai menunjukkan sesuatu yang belum pernah Nadira lihat selama 5 tahun mereka bersama, sisi gelap yang selama ini tersembunyi di balik sikap manis dan lembutnya. Amarah itu meledak dalam bentuk yang brutal. Raka membanting vas bunga ke lantai, membuat pecahannya menyebar di karpet. Suaranya meninggi, tubuhnya mendekat dengan ancaman yang nyata. Nadira tetap berdiri tenang, meski jantungnya berdebar keras. Ia tidak mundur. Tapi Raka tidak bisa menerima penolakan. Ia merasa dikalahkan, dan harga dirinya hancur. Bukan karena cinta, tapi karena egonya diinjak oleh wanita yang dulu ia kendalikan. Untuk pertama kalinya, tangan Raka melayang ke arah Nadira. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi wanita itu, membakar kulitnya dan menyayat harga dirinya. Semua batas telah dilanggar. Disinilah topeng Raka benar-benar runtuh. Ia mulai menghina Nadira dengan kata-kata keji, menyebutnya sombong, tak tahu diri, dan mengklaim bahwa kesuksesan Nadira pun tidak akan ada tanpa dirinya. Ia membalikkan kenyataan, memutar narasi, dan menyudutkan Nadira dengan cara kasar dan merendahkan. Bukan lagi pria yang santun, tapi sosok yang mengerikan, manusia yang dibutakan oleh ambisi, amarah, dan rasa memiliki yang sakit. Nadira tidak menangis. Meski fisiknya terasa perih dan emosinya koyak, batinnya sudah cukup kuat untuk tidak gentar. Ia telah melewati badai besar, dan ini hanya akhir dari badai itu. Ia tahu, begitu Raka menunjukkan sisi kekerasannya, ia tidak akan pernah kembali ke titik lama. Tidak akan pernah ada ruang untuk pengampunan. Setelah malam penuh kekerasan dan penghinaan itu, Nadira merasa hatinya beku. Semua perasaan yang sempat ia simpan tentang cinta, harapan, dan masa depan yang telah runtuh kini digantikan dengan tekad yang lebih kuat. Keputusan untuk mengakhiri pernikahan ini bukan lagi hanya soal rasa sakit pribadi, tetapi tentang pemulihan dirinya dan membangun hidup yang bebas dari kebohongan dan manipulasi. Langkah pertama adalah mengambil tindakan hukum. Nadira tahu, meskipun ia memiliki semua bukti perselingkuhan dan kekerasan yang dilakukan Raka, ia tetap harus bersiap menghadapi perlawanan sengit. Raka tidak akan dengan mudah menyerahkan semuanya tanpa pertarungan. Namun, Nadira bukan wanita yang takut menghadapi pertarungan ini. Ia melibatkan pengacara terbaik yang telah ia kenal sejak lama, seseorang yang tidak hanya handal dalam hukum keluarga, tetapi juga berpengalaman dalam kasus-kasus dengan aset besar dan perselisihan yang penuh intrik. Proses hukum dimulai dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Nadira. Raka, yang awalnya menganggap Nadira akan mundur setelah pertemuan emosional itu, terkejut begitu mendengar kabar dari pengacaranya bahwa perceraian itu tidak bisa dihindari. Ia masih mencoba menutupi kesalahan-kesalahan fatalnya dengan memanipulasi opini publik, berusaha menampilkan dirinya sebagai pihak yang dirugikan. Namun, setiap langkah yang ia ambil semakin menunjukkan kekurangan dalam argumennya. Bukti-bukti yang terkumpul dari penyelidikan pribadi Nadira, termasuk foto, rekaman, dan saksi-saksi yang siap memberikan kesaksian, semakin memperjelas bahwa Raka adalah pria yang telah lama merusak kehidupannya dengan perselingkuhan dan kekerasan. Tantangan terbesar datang ketika Raka mencoba menyudutkan Nadira dengan menuduhnya memiliki motif tersembunyi dalam perceraian ini. Ia berusaha memanipulasi pengadilan dengan mengatakan bahwa Nadira hanya mencari keuntungan materi dan kekuasaan atas bisnis yang telah mereka bangun bersama. Tapi Nadira tidak gentar. Ia tahu betul bahwa usaha dan jaringan yang telah ia bantu ciptakan tidak sebanding dengan pengorbanan emosional yang telah ia jalani. Ia bersumpah untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Dalam beberapa bulan yang penuh perjuangan, pertempuran hukum menjadi semakin sengit. Raka menggunakan semua koneksi yang ia miliki, berusaha mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian untuk memihaknya. Tetapi satu persatu, sandiwara yang ia bangun mulai hancur. Pihak pengacara Nadira dengan cekatan menunjukkan ketidakbenaran dalam klaim-klaim Raka, serta meruntuhkan segala upaya manipulasi yang dilakukan. Bukti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga,
dan bukti bahwa Raka dengan sengaja mengelola aset bersama mereka untuk kepentingannya pribadi semakin sulit untuk dibantah. Ketika keputusan perceraian akhirnya dijatuhkan, Nadira merasakan angin kebebasan yang menyegarkan. Ia bukan hanya mengakhiri pernikahan yang penuh kebohongan dan rasa sakit, tetapi juga meraih kemenangan dalam bentuk pengembalian semua haknya, baik secara emosional maupun finansial. Semua aset yang dulu ia berikan pada Raka, dari rumah mewah hingga perusahaan yang mereka bangun bersama, kini resmi menjadi miliknya kembali. Raka, yang dulu menganggap dirinya sebagai pihak yang lebih berkuasa dan lebih pintar, kini terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa Nadira bukanlah wanita yang bisa dipermainkan. Namun, kemenangan ini bukan tentang materi. Nadira merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Ia merasa seperti terlahir kembali, bukan sebagai wanita yang telah lama terperangkap dalam manipulasi, tetapi sebagai pribadi yang mengendalikan hidupnya sendiri. Ia kini bisa mengejar impian yang dulu sempat ia lupakan, berfokus pada karir, membangun kembali hubungan yang sehat, dan mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Raka, di sisi lain, kini harus menghadapi dunia yang berbeda. Dunia yang tidak lagi memberinya perlindungan atau kasih sayang. Semua yang telah ia perjuangkan dengan cara yang salah kini berbalik menjadi beban. Tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga hubungan bisnis yang dulu ia banggakan. Para investor yang selama ini mempercayainya kini mulai menarik diri, menandakan bahwa ia tidak lagi memiliki pengaruh seperti dulu. Semua yang ia punya, yang ia dapatkan dengan cara kotor, kini perlahan-lahan lepas dari genggamannya. Nadira, meskipun telah melalui masa-masa yang penuh ketegangan dan kesedihan, kini berdiri lebih kuat dan lebih mandiri. Ia telah mengatasi satu ujian besar dalam hidupnya, dan tidak ada yang lebih memuaskan selain kebebasan yang ia raih. Ia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa yakin bahwa masa depannya akan jauh lebih cerah tanpa Raka. Raka duduk di ruang kerjanya yang kini terasa lebih hampa dari sebelumnya. Ruangan besar dengan dinding kaca yang menghadap ke kota yang sibuk, dahulu menjadi simbol kesuksesan dan kekuatan. Namun kini, suasananya terasa suram, seolah-olah cermin dari hidupnya yang mulai runtuh. Kursi kulit hitam yang dulu begitu nyaman kini terasa menyesakan, seolah segala kenyamanan dunia tidak lagi mampu mengusir kepedihan yang mencekam di dadanya. Setelah perceraian itu, segalanya berubah. Jaringan bisnis yang dulu begitu solid mulai menjauh darinya satu persatu. Para investor yang dahulu begitu memujanya karena keberhasilan yang tampaknya tak terbatas, mulai menarik diri dengan alasan yang semakin jelas, mereka tidak lagi percaya padanya. Mereka semua tahu, bahkan lebih dari yang pernah Raka sadari, bahwa mereka menghormati Nadira, bukan dirinya. Nadira bukan hanya seorang istri yang mendampingi, tetapi juga otak di balik kesuksesan mereka. Tanpa Nadira, Raka hanya seorang pria yang memanfaatkan momen keberuntungan, tanpa adanya dasar yang kokoh. Kepergian Nadira meninggalkan kekosongan yang dalam, bukan hanya dalam rumah tangga mereka, tetapi juga dalam dunia bisnis yang telah mereka bangun bersama. Tanpa dukungan Nadira, Raka mulai kehilangan jejak. Banyak kesepakatan yang sebelumnya berjalan lancar kini terhambat. Bisnis yang ia coba jalankan sendiri tampak semakin goyah, sementara utang dan masalah administratif menumpuk. Dia yang dulu bisa mendapatkan apa saja dengan koneksinya, kini harus berjuang sendirian. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, orang-orang yang dulu ia anggap sebagai bagian dari jaringan sosial elitnya, namun hampir semuanya menghindarinya. Panggilan teleponnya tidak dijawab, pesan-pesan yang dikirim tidak mendapat balasan. Ia mulai merasa bahwa dirinya bukan hanya kehilangan Nadira, tetapi juga kehilangan identitasnya. Tanpa kekayaan, tanpa koneksi, dan tanpa pasangan yang mendukungnya, Raka merasa seolah-olah ia hanyalah pria biasa yang tidak berarti. Setiap kali ia berpikir tentang masa lalu, tentang bagaimana ia dulu dipandang sebagai pria sukses yang memiliki segalanya, ia merasakan sebuah kehampaan yang mengerikan. Semua itu sekarang terasa begitu jauh, seperti mimpi yang perlahan menguap. Raka mulai merasakan dampak dari keputusan-keputusannya yang salah. Ketika ia menilai Nadira hanya sebagai sebuah pelengkap dalam kehidupannya,
Ia tidak menyadari bahwa wanita itu adalah fondasi yang menyokong segalanya. Tanpa Nadira, ia tidak hanya kehilangan istri, tetapi juga kehilangan arah dan tujuan dalam hidupnya. Kekerasan yang pernah ia lakukan terhadap Nadira, kata-kata kejam yang ia lontarkan, dan kebohongan-kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini menghantuinya. Setiap malam, ketika ia terjaga dalam keheningan, bayangan Nadira selalu muncul di benaknya. Dia mulai menyadari betapa besar kesalahannya, betapa ia telah merusak segalanya, terutama orang yang selama ini mencintainya dengan tulus. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada yang bisa membatalkan perceraian yang telah terjadi. Malam demi malam, Raka mencoba menenangkan dirinya dengan alkohol, mencoba melupakan kegagalan dan kehancuran yang kini menghantui setiap sudut kehidupannya. Namun, semakin ia mencoba lari, semakin keras suara batinnya mengingatkan tentang pilihan-pilihan buruk yang telah ia ambil. Ia tidak bisa lari dari kenyataan bahwa ia kini sendirian. Dunia yang dulunya penuh dengan kemewahan, pesta, dan pertemuan dengan orang-orang penting kini terasa kosong dan sunyi. Tidak ada lagi senyum manis dari Nadira, tidak ada lagi tatapan penuh cinta yang mengingatkannya pada masa-masa indah yang telah mereka jalani. Kehancuran Raka tidak hanya bersifat finansial. Rasa malu dan kehilangan harga diri mulai menggerogoti setiap sendi tubuhnya. Ia merasa seperti bayang-bayang dirinya yang dulu, yang tampak penuh percaya diri dan penuh harapan, telah menghilang. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Ia pernah berpikir bahwa kekayaan dan status sosial adalah segalanya, bahwa ia bisa mengontrol hidupnya dan orang lain dengan keduanya. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Tanpa cinta, tanpa kepercayaan, dan tanpa integritas, segala sesuatu yang ia bangun runtuh begitu saja. Di tengah kehancurannya, Raka mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua yang ia kejar selama ini sepadan? Apakah uang dan kekuasaan benar-benar memberikan kebahagiaan? Tanpa Nadira, jawabannya jelas. Tidak ada lagi kebahagiaan. Hanya ada penyesalan yang membara. Hari-hari berlalu, dan Raka semakin terisolasi. Orang-orang yang dulunya ingin berhubungan dengannya karena status dan kekayaannya, kini menganggapnya sebagai beban. Ia mulai terbuang dalam kesendirian, di dunia yang pernah ia kuasai, namun kini ia merasa sangat asing. Tanpa Nadira, Raka menyadari bahwa segala sesuatu yang ia miliki, kehidupan mewah, relasi bisnis, bahkan nama baik, tidak berarti apa-apa. Semua itu bisa hilang dalam sekejap. Dan ia kini harus menjalani kenyataan bahwa tanpa seseorang yang tulus mencintainya, ia hanyalah seorang pria yang terperangkap dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang hampir mencekik bagi Raka. Setiap detik yang ia jalani terasa berat, seperti bebannya semakin bertambah. Ia yang dulu begitu percaya diri, yang bisa meraih apapun dengan kata-kata manis dan janji kosong, kini terperangkap dalam bayang-bayang masa lalunya. Semua kenangan indah bersama Nadira yang ia anggap bisa ia miliki kapan saja, kini berubah menjadi luka yang tak kunjung sembuh. Namun, meskipun penyesalan itu terus menggerogoti jiwanya, Raka mulai memahami satu hal yang sulit diterima. Penyesalan saja tidak cukup. Ia tahu bahwa segala tindakan yang telah ia lakukan terhadap Nadira tidak bisa dibalikan. Kata-kata kasar, kekerasan, dan perselingkuhan, semua itu sudah terucap dan terjadi. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya, sendirian, tanpa ada yang mendukungnya. Di sisi lain, Nadira sudah melangkah jauh. Setelah perceraian, ia memutuskan untuk tidak terperangkap dalam kesedihan atau penyesalan. Ia tahu bahwa meskipun luka hatinya dalam, hidup harus terus berjalan. Nadira bukan wanita yang lemah. Ia selalu memiliki kekuatan untuk bangkit, untuk mengatasi kesulitan, dan kali ini pun ia tidak akan membiarkan masa lalunya menghentikan langkahnya. Ia memilih untuk menggunakan pengalamannya sebagai pelajaran berharga, sesuatu yang akan membentuknya menjadi wanita yang lebih bijaksana dan lebih kuat. Nadira mulai kembali merencanakan masa depannya, bukan hanya dalam hal karir, tetapi juga dalam hal hubungan dan kehidupan pribadi.
Dengan pengalamannya yang pahit bersama Raka, ia menyadari betapa pentingnya memilih pasangan yang tidak hanya tampak sempurna di luar, tetapi juga memiliki integritas dan nilai-nilai yang sesuai dengan dirinya. Ia mulai menyaring hubungan sosialnya, berhati-hati memilih siapa yang pantas mendapatkan ruang dalam hidupnya. Bekerja keras, Nadira mulai membangun kembali karirnya. Dengan koneksi yang telah ia jalin sejak lama, ia memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Ia melibatkan diri dalam berbagai proyek sosial dan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberi dampak positif pada masyarakat. Nadira merasa semakin percaya diri, semakin yakin bahwa hidupnya bisa jauh lebih baik tanpa Raka di sisinya. Namun, meskipun ia merasa lebih kuat dan lebih mandiri, ada bagian dari dirinya yang masih merindukan kasih sayang. Rasa kesepian kadang datang, terutama ketika ia melihat pasangan-pasangan lain yang tampak bahagia. Tapi, Nadira dengan bijak memahami bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya tidak datang dari memiliki seseorang di sisi, melainkan dari kedamaian dan rasa cinta pada diri sendiri. Ia mulai lebih fokus pada pengembangan diri. Ia mengambil kursus-kursus yang ia minati, mengeksplorasi hobi-hobi baru, dan menghabiskan waktu dengan teman-teman yang mendukung dan mencintainya dengan tulus. Ia menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang kesuksesan materi, tetapi juga tentang keseimbangan dan kebahagiaan dalam diri sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, ia pastikan bukan hanya untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi untuk dirinya sendiri. Ketika Raka mengetahui bahwa Nadira mulai lebih bahagia dan sukses tanpa dirinya, rasa penyesalan itu semakin menyiksa. Ia mengamati dari kejauhan bagaimana Nadira bertransformasi menjadi wanita yang lebih bersinar, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Melihat ini, ia merasakan betapa kecilnya dirinya dibandingkan dengan kekuatan yang telah dimiliki Nadira, kekuatan yang bahkan ia sendiri tidak pernah tahu ada dalam dirinya. Sementara itu, Nadira tidak pernah menoleh lagi ke belakang. Meskipun ia tidak membenci Raka, ia juga tidak ingin terjebak dalam perasaan yang akan menahan kemajuannya. Ia tahu bahwa dirinya layak mendapatkan lebih. Dan ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkan atau merusak harga dirinya, seperti yang telah dilakukan Raka. Hari-hari berlalu, dan Nadira semakin menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia membuka diri untuk kemungkinan baru, tetapi dengan hati-hati. Ia tahu, kali ini, ia harus memilih dengan bijak. Ia belajar dari masa lalunya dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Ia mulai melihat hubungan bukan hanya dari sisi romantis, tetapi sebagai perjalanan bersama dengan seseorang yang bisa saling mendukung, tumbuh, dan berkembang bersama. Di dalam hatinya, Nadira tahu bahwa ia telah melewati ujian yang sangat berat. Dan meskipun jalan itu penuh dengan rasa sakit, ia keluar dari itu semua lebih kuat dan lebih tahu apa yang ia inginkan dalam hidup. Dalam setiap langkah yang ia ambil, ia tidak hanya membangun karirnya, tetapi juga membangun dirinya sebagai pribadi yang lebih baik. Nadira tahu, kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang dimiliki, tetapi dari siapa dirinya dan bagaimana ia memilih untuk menjalani hidup ini. Dengan transformasi dan pertumbuhan pribadi yang telah tercapai, Nadira merasa bahwa dirinya telah mencapai titik di mana ia tidak hanya puas dengan kesuksesan yang ia raih di dunia bisnis, tetapi juga dengan kedamaian batin yang ia temukan. Dia kini memahami arti sejati dari kebahagiaan. Setelah melalui berbagai cobaan dan rasa sakit, ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih dalam, sesuatu yang ia lupa lakukan selama bertahun-tahun. Kini, di setiap langkah yang ia ambil, ia merasa lebih kuat, lebih berani, dan lebih yakin akan masa depannya. Namun, meskipun Nadira telah belajar banyak tentang diri sendiri, sebuah perasaan baru mulai tumbuh dalam hatinya. Perasaan yang sudah lama ia lupakan, harapan untuk cinta yang sejati. Ia mulai merindukan kehadiran seseorang di sisinya, bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berbagi perjalanan hidup yang penuh makna. Nadira tidak ingin kembali ke masa lalu, tetapi ia juga percaya bahwa cinta yang sehat dan tulus dapat memberi kekuatan lebih dalam hidupnya. Suatu sore yang cerah, ketika Nadira sedang menghadiri sebuah acara amal di sebuah restoran mewah, ia bertemu dengan seseorang yang tak pernah ia duga. Laki-laki itu, Arman,
adalah seorang pengusaha muda yang juga terlibat dalam kegiatan sosial. Meskipun wajahnya tampak serius dan penuh perhatian, ada aura yang berbeda dari dirinya. Arman adalah pria yang rendah hati, namun memiliki visi yang jelas tentang hidup dan masa depan. Pertemuan itu dimulai dengan percakapan ringan tentang kegiatan amal yang mereka hadiri bersama. Namun seiring berjalannya waktu, Nadira merasakan kehangatan yang jarang ia temui sebelumnya. Arman tidak melihatnya hanya sebagai wanita kaya yang pernah menjadi bagian dari dunia sosial yang penuh gemerlap. Sebaliknya, ia melihat Nadira sebagai wanita yang kuat, cerdas, dan penuh integritas. Baginya, kekayaan dan status bukanlah hal yang penting. Yang ia lihat adalah kualitas pribadi yang ada dalam diri Nadira. Setiap percakapan dengan Arman terasa berbeda. Nadira merasa dihargai dan didengarkan, bukan hanya sebagai pasangan yang memiliki kesuksesan, tetapi sebagai diri yang utuh. Arman tidak mencoba mengubah atau mendiktekan hidupnya. Sebaliknya, ia memberikan ruang bagi Nadira untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi yang berlebihan. Hal ini sangat berbeda dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang penuh dengan manipulasi dan pengabaian. Seiring waktu, perasaan mereka semakin dalam. Nadira mulai merasa nyaman dengan Arman, dan ia tidak lagi merasa perlu menutupi dirinya. Di hadapan Arman, ia merasa bebas untuk menjadi diri yang sejati, tanpa harus khawatir akan penilaian atau penghakiman. Dalam banyak hal, Arman memberi Nadira rasa percaya diri yang lebih, tetapi juga mengajarkannya untuk lebih hati-hati dan bijaksana dalam mengambil langkah selanjutnya dalam hubungan mereka. Namun, Nadira tidak terburu-buru untuk menyerahkan hatinya sepenuhnya. Ia telah belajar dari masa lalunya bahwa cinta yang tulus tidak datang dengan mudah. Dan bahwa ia harus benar-benar yakin akan orang yang memilihnya untuk menjadi bagian dari hidupnya. Arman, dengan segala kebaikan dan ketulusan yang ia tunjukkan, tidak pernah terburu-buru untuk memaksakan apapun. Ia memberi Nadira waktu untuk meresapi perasaannya, dan memastikan bahwa hubungan mereka tumbuh dengan dasar yang sehat dan kuat. Seiring berjalannya waktu, Nadira merasa semakin yakin bahwa Arman adalah seseorang yang bisa ia percayai sepenuhnya. Mereka berbagi banyak hal bersama, kehidupan, impian, dan harapan untuk masa depan. Nadira merasa bahwa dengan Arman, ia tidak hanya menemukan pasangan hidup, tetapi juga teman sejati yang selalu ada di sisinya. Sebuah hubungan yang seimbang, penuh dengan rasa saling menghormati, kepercayaan, dan kasih sayang. Nadira kini percaya bahwa tidak semua pria akan seperti Raka. Tidak semua hubungan akan membawa kehancuran dan penyesalan. Ada kemungkinan untuk menemukan cinta yang sehat dan saling mendukung, di mana kedua belah pihak bisa tumbuh bersama, saling menguatkan. Dalam Arman, Nadira menemukan cinta yang sejati, bukan cinta yang berdasarkan materi atau kedudukan, tetapi berdasarkan kenyataan bahwa mereka berdua saling mencintai tanpa syarat. Namun, Nadira juga tidak melupakan siapa dirinya. Ia tetap menjadi wanita yang mandiri, sukses, dan kuat. Tetapi kini, ia memiliki seseorang yang bisa berbagi kebahagiaan dan tantangan hidup bersamanya. Dalam hati, Nadira merasa bahwa hidupnya kini lengkap, bukan karena ia memiliki segalanya, tetapi karena ia telah belajar bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Kehidupan Nadira yang penuh dengan luka dan cobaan kini bertransformasi, menjadi perjalanan yang lebih penuh harapan. Tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan atau penyesalan yang menghantui. Dengan Arman, ia merasa bahwa dirinya berhak mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dan kali ini, ia akan menjaganya dengan bijaksana, sepenuh hati. Waktu berlalu, dan Nadira berdiri tegak di puncak kehidupan yang telah ia bangun kembali, dengan keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kisah cintanya yang pahit dengan Raka, seorang pria yang ia bantu membangun kehidupan, yang ia percayai sepenuh hati, terasa semakin jauh, seperti bayangan yang hilang diterpa cahaya matahari. Kehidupan Nadira kini dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang ia perjuangkan, bukan dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Pernikahannya dengan Raka yang dulu terlihat seperti impian yang sempurna, berakhir dengan kepahitan dan kehancuran. Raka yang dulu tampak penuh janji manis, berubah menjadi sosok yang penuh kepalsuan,
manipulatif, dan penuh kebohongan. Ketika ia merasakan dampak dari penyesalannya yang tak pernah bisa dibalikan, Raka baru menyadari betapa besar harga yang harus dibayar untuk kehilangan seseorang seperti Nadira. Namun, meski ia berusaha untuk mendekati kembali, semuanya telah terlambat. Nadira tidak lagi menjadi wanita yang mudah diperdaya dan dihancurkan oleh kata-kata manis yang kosong. Di dunia bisnis, Raka juga merasakan dampak dari perbuatannya. Tanpa sokongan dan koneksi yang sebelumnya dimiliki berkat Nadira, ia kembali jatuh ke dalam kegelapan. Jaringan bisnis yang dulu begitu luas kini menjauh darinya, sementara perusahaannya semakin terpuruk karena kebohongan dan manipulasi yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Meskipun ia mencoba untuk mencari jalan kembali, tak ada yang percaya padanya lagi. Kepercayaan itu sudah terkikis habis, dan reputasinya hancur, dipenuhi dengan gosip buruk dan kerugian besar. Raka kini hidup dalam kesepian yang tak terelakkan. Semua yang dulu ia banggakan, kekayaan, status sosial, dan wanita yang ia manipulasikan, telah pergi. Ia terperangkap dalam dunia yang sepi, tempat di mana tidak ada lagi kebohongan yang dapat ia gunakan untuk meraih apa yang diinginkannya. Di tengah kehancurannya, ia merasakan kekosongan yang dalam, sebuah kekosongan yang tidak dapat diisi oleh uang, kekuasaan, atau pengakuan. Di sisi lain, Nadira tidak hanya menemukan kekuatan untuk bangkit, tetapi juga menjalani hidup dengan kebijaksanaan yang baru. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap langkah yang ia ambil sekarang dipenuhi dengan kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya, dan ia telah belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang akan menjadi bagian dari hidupnya. Dengan Arman, ia merasakan cinta yang tulus. Tetapi meskipun ia menemukan kebahagiaan dalam hubungan yang sehat, Nadira tidak pernah melupakan perjalanan hidupnya. Ia menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan keteguhan hati, wanita yang mampu mengatasi segala cobaan, tumbuh dari luka, dan membangun hidup yang lebih baik. Raka, di sisi lain, terjebak dalam penyesalan yang tak pernah berujung. Ia melihat Nadira dari jauh, menyadari bahwa ia kehilangan segalanya. Bukan hanya kekayaan atau status sosialnya, tetapi juga seseorang yang sebenarnya sangat berarti dalam hidupnya. Namun, meskipun ia sadar akan kesalahannya, ia tidak bisa mengubah apapun. Waktu telah berlalu, dan semua yang telah ia rusak tak mungkin dipulihkan kembali. Kehancuran Raka adalah cerminan dari kebohongan dan manipulasi yang ia jalani sepanjang hidupnya. Ia selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara yang licik, tanpa peduli siapa yang ia lukai di sepanjang jalan. Tetapi ketika dunia berbalik melawannya, ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kepercayaan dan ketulusan. Dan kepercayaan itu, yang pernah ia miliki dengan Nadira, kini telah hilang selamanya. Sementara itu, Nadira terus melangkah maju, meraih setiap impian yang ia tetapkan dengan tekad dan keberanian yang baru. Ia membangun hidupnya kembali dari nol, lebih kuat dan lebih bijaksana daripada sebelumnya. Perjalanan hidupnya yang penuh luka kini telah berubah menjadi kisah kemenangan. Sebuah bukti bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang tak pernah menyerah. Dengan segala yang ia miliki sekarang, kehidupan yang sukses, kebahagiaan yang tulus, dan kedamaian batin, Nadira membuktikan bahwa meskipun seseorang dapat dihancurkan oleh pengkhianatan dan manipulasi, mereka masih bisa bangkit dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sementara Raka, yang terjebak dalam kesendirian dan penyesalannya, menjadi pelajaran bahwa kebaikan dan kepercayaan yang dihancurkan oleh kebohongan akan membawa kehancuran yang tidak bisa dihindari. Dalam dunia yang penuh dengan intrik dan tipu daya, Nadira telah membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap menjadi diri sendiri, meskipun dunia mencoba untuk meruntuhkan segala yang kita miliki. Dan itulah kemenangan terbesar yang bisa ia raih, bukan hanya dalam hidupnya, tetapi juga dalam setiap langkahnya menuju masa depan yang lebih cerah.